izin nih Kak sebelumnya, bagaimana nih mendengar hasilnya nih tanggapannya nih? Iya, nggak gimana-gimana ya, karena memang proses hukum ini kan pasti ada ujungnya. Dan ujungnya adalah di hari ini, tanggal 25 Mei 2023, artinya kurang lebih sekitar Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan ya. 4 bulan aku semaksimal mungkin mencari keadilan dari kasus KDRT ini, dan alhamdulillah hasilnya aku mendapatkan keadilan yang buat aku, kalau jumlah vonis itu kan kita nggak ada yang pernah tahu ya, karena itu adalah kewenangan dari hakim. Tapi intinya adalah apa yang aku laporkan itu faktanya terjadi KDRT. Karena kan kalau dari pihaknya terdakwa selalu bilang bahwa tidak ada KDRT, tapi fakta hukum yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Kota Kediri tentang kasus KDRT ini menyatakan memang terbukti secara sah dan meyakinkan ada KDRT terhadap aku, fisik maupun psikis. Itu faktanya. Kak, Nah, tapi ada kemarin kecewa nggak sih Kak? Ini kan jaksa sebelumnya JPU menuntut 1,5, pada akhirnya diputuskan hari ini jadi 1 tahun. Gimana nih Kak? Ya, sekali lagi yang namanya jumlah hukuman atau vonis itu adalah kewenangan dari hakim. Tidak seorang pun bisa mengintervensi. Jadi kalau menurut aku, putusan ini bukan soal menang dan kalah, soal bagaimana aku menempuh jalur hukum terhadap satu perbuatan KDRT yang terjadi sama aku. Jadi aku tidak fokus kepada jumlah hukumannya, tapi fokus kepada bagaimana nanti setelah ini vonis, artinya aku harus tetap fokus kepada kasus cerai. Karena itu penting juga, karena dalam kasus cerai kan Ferry meminta cerai, talak cerai karena ada KDRT terhadap dia. Padahal kan yang terjadi bukan seperti itu. Aku juga ingin bercerai, aku juga rekonvensi, aku gugat balik, aku juga ingin bercerai, tapi karena KDRT yang aku alami. Jadi putusan vonis dari pengadilan negeri ini insya Allah akan membawa satu pertimbangan di hakim dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa yang terjadi adalah aku di KDRT. Jadi aku ingin cerai karena aku di KDRT. Dan sudah jelas kan vonisnya seperti itu. Nah, tapi Kak Vena sudah merasa puas nggak maksudnya dengan kemarin kan mencari keadilan ya dengan hukuman 1 tahun ini? Kalau keadilan itu bukan masalah puas. Keadilan itu masalah bagaimana kita menjalani proses hukum ini dari awal, dari aku bikin laporan polisi, dari aku menjalani visum, dari aku menghadapi cywar, aku menghadapi pembalikan fakta ya gitu selama hampir 4 bulan. Alhamdulillah aku diberi kekuatan sama Allah untuk bisa melalui menjalani proses ini. Kalau sebagian perempuan pasti nggak mungkin sanggup, karena menghadapi KDRT sendiri, baik itu fisik maupun psikis, itu udah luar biasa loh. Dari yang nangis-nangis aku, dari yang udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, histeris, nggak berhenti-berhenti sampai suaraku serak. Mungkin teman-teman wartawan masih punya ya rekaman aku berapa bulan yang lalu, suaraku nggak kayak begini. Aku ngomong aja masih nangis terus, masih belum bisa nerima kenyataan. Sampai di titik aku sudah bisa menerima bahwa oh ini memang sudah qadarullah. Jadi bukan masalah adil nggak, karena yang adil nanti Allah. Kalau pengadilan di dunia, orang masih bisa bohong, orang masih bisa playing victim, orang masih bisa ngeles. Tapi nanti kita kan hidup kan nggak selamanya. Makanya kalau ditanya tadi puas apa nggak puas, kalau aku lebih fokus kepada oke, ini sekarang udah dijalanin, ini udah vonis nih KDRT-nya. Sekarang fokus nih cerai, karena aku memang pengen cerai. Dan aku pengen cerai bukan karena aku yang meng-KDRT atau dia yang di KDRT, tapi fakta hukumnya di Pengadilan Negeri di Kota Kediri sudah putusan nih bahwa Ferry dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan KDRT, hukumannya 1 tahun. Nah, itu kan sudah negara menyebutkan seperti itu gitu. Jadi aku fokus aja di next
proses hukum yang lain, gitu, perdata ya. Gitu. Tapi Kak, walaupun udah diputuskan nih hari ini, dia tetap aja nih Iya. tidak mengakui adanya tindakan tersebut nih Kak. Ya aku bisa ngomong apa? Kalau aku jujur, aku selalu mendoakan Ferry, keluarganya, semuanya, termasuk pengacaranya, aku doakan supaya mereka benar-benar bisa juga mengedepankan kejujuran, keadilan. Ya karena semua itu kan tidak lepas dari kalau di dunia ini kan ada sebab, ada akibat, ada perbuatan, ada konsekuensi. Jadi kalau aku sih nggak pernah merasa sedih lagi dengan kok mereka masih begini atau kok Ferry masih begini. Ya aku harus bisa lebih menerima bahwa itu hak mereka tidak mengaku, tapi hak aku juga untuk mencari keadilan. Sekarang alhamdulillah sudah di titik vonis di kasus KDRT. Artinya satu PR lagi. Aku ingin bercerai baik-baik, tapi kalau memang nanti ada ketidakjujuran, ada ketidakpengakuan, itu hak mereka. Tapi aku sebagai orang yang aku takut sama Allah, ya aku pengen jadi orang yang lebih jujur, pengen jadi orang yang lebih mendoakan orang yang lebih baik, meskipun mungkin orang itu belum menyadari, orang itu belum dapat hidayah, orang itu mungkin belum bisa berkata yang jujur, ya aku kan nggak bisa memaksa. Itu aja sih. Kak, ini juga bukan selain tidak mengakui, dia juga sempat bicara bahwa pasca dari kejadian ini ada skenario dari kakak sendiri nih Kak, gimana? Skenario apa? Nggak tahu aku skenario apa yang dimaksud. Tapi intinya aku tidak akan menanggapi hal-hal yang akan membuat ini jadi blunder. Aku menghargai sih profesi kalian, tapi aku juga harus mensosialisasikan, khususnya bagi semua perempuan di Indonesia, kayak yang play victim gini jangan diladenin, karena ini adalah bagian dari membuat kita tuh secara mental pasti down. Jadi kita sebagai perempuan, kita fokus aja. Seperti aku selalu bilang, ada konsekuensi kalau berani speak up, yaitu di playing victim, di cyber, lewat media. Kalau kita public figure, otomatis dong pasti media akan terus cari berita. Tapi aku nggak mau fokus di bumbunya. Ini kan bumbu nih. Kita fokus aja sama fakta hukumnya. Fakta hukumnya adalah selama persidangan. Ya saya menyayangkan sih kalau mungkin infotainment tidak secara utuh menayangkan pada saat proses persidangan. Proses persidangan itu jelas kok. Saksi fakta siapa, saksi ahlinya siapa, visumnya ada. Saya sebagai saksi pelapor, saya sudah memberikan keterangan. Jadi kalau urut-urutannya itu disosialisasikan, dipublikasikan, dan diikuti dengan baik dan benar, orang yang nggak ngerti hukum juga ngerti gitu. Tapi kalau dia tidak puas kan dia masih bisa banding ya. Jadi kalau mau tidak puas dengan keputusan hakim itu bukan ranah di media sih. Karena media itu bukan hakim kan. Media itu hanya social control. Jadi kalau saya menilai ya kita fokus aja sama medianya di mana, ya di pengadilan. Kalau kasus KDRT pidana di mana, ya di pengadilan negeri. Di mana lokasi kejadian di Kediri, ya berarti di kota Kediri lah kalau dia mau komplain gitu kan, ke pengadilan aja komplain, ya itu banding. Tapi tadi ada nggak dia banding? Masih dipikir-pikir, Nah, jadi masih ada sekitaran 1 minggu lagi kan, ya mau kita mengajukan tunggu. banding. Kita tunggu. Kalau dari Kak Fena sendiri gimana kalau Itu hak mereka. Saya bukan lawyernya Ferry, saya bukan orang yang bisa memberikan sosialisasi tentang hukum ya gitu, tapi saya hanya seorang perempuan yang kebetulan saya memang sudah melaporkan, kemudian saya tetap fokus kepada kasus ini. Alhamdulillah sekarang sudah divonis, ya tinggal 1 step lagi karena saya masih punya hubungan perkawinan, otomatis kan tetap harus diselesaikan dan ini masih berjalan. Oke Kak, Terus ini kan, berdoa. pasti memiliki luka yang sangat besar ya karena terhadap adanya kejadian ini. Bagaimana sih kakak memperbaiki psikis kakak, secara gimana kuat dalam menjalani hidup after dari kejadian itu? 4 bulan bukanlah waktu yang singkat ya buat aku seorang perempuan yang nggak pernah siap ya mengalami KDRT. Jadi nomor 1 yang pasti aku waktu itu ya pasca
aku pasti ke psikolog waktu itu. Psikolog pertama yang aku benar-benar bisa kelihatan banget adalah di Polda ya, Polda Jawa Timur. Beliau juga tuh psikolognya memberikan menjadi saksi ahli di pengadilan negeri. Kemudian pulang ke Jakarta, aku hipnoterapi, aku juga psikolog session, psikoterapi juga. Itu ada berapa kali ya, itu semua menjadi satu assessment juga di pengadilan, menguatkan bahwa psikis ini nggak main-main. Kalau fisik mungkin bisa kelihatan kasat mata, tapi kalau psikis, dari yang aku nggak bisa tidur sampai yang aku kalau tidur tuh jerit-jerit kayak di rumah sakit tuh Atalah yang menjadi saksi aku. Lihat bagaimana tuh kejadian tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 aku dirawat, tiap kali nangis, tidur, jantung berdebar, ya gitu, uncontrol semuanya. Sampai di titik sekarang itu aku bisa alhamdulillah bangun jam 4, tahajud, sambung sholat fajar, sholat subuh, belum sholat-sholat sunat lainnya di luar sholat fardu. Aku maknai kenapa aku kuat, ya karena aku tidak mau menyesali terus. Kalau aku menyesali, aku mungkin gak akan bisa fokus di persidangan, gak bisa fokus, gak bisa runut, gak bisa inget lah, nangis mulu. Dan kalau aku nangis, terus yang rugi siapa? Kalau bukan orang tuaku dan anak-anakku. Karena aku melihat orang tuaku, tidak ada ibuku marah-marah di media, padahal sebenarnya dia yang paling sakit hati. Nggak ada aku lihat bapakku marah-marah atau anakku marah-marah. Mereka bijak. Maka dari itu yang menguatkan aku. Aku harus tetap terukur. Caranya gimana? Minta sama Allah. Makanya sholat tahajud itu di jam-jam yang sepi, nggak ada orang. Di situ aku doain Ferry. Aku berharap dia mendapatkan hidayah. Hanya bisa doa. Nah, kalau kita mendoakan yang baik, otomatis kita akan dilindungi sama Allah. Kekuatan itu akan ada. Jadi, kalau orang bilang dia nggak mau ngaku, ya buat aku bukan masalah aku. Masalahku sama Allah, aku mencoba dengan peristiwa ini menjadi orang yang lebih istiqomah. Karena hanya itu pilihannya. Tapi kalau kita pilihannya udah jadi korban, di cyber kita kemakan emosi, nangis-nangis, lebih depresi. Terus kalau aku nggak bisa healing, yang rugi siapa? Masa mau rugi 2 kali, udah di KDRT, nggak bisa move on. Tapi itu bukan nggak pakai proses. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, sekali lagi di persidangan itu sebetulnya sangat jelas. Karena aku mengikuti persidangan meskipun aku nggak hadir. Makanya insya Allah ke depannya aku mau kuliah lagi nih, S1 aku harus hukum. Karena S1 aku dulu ekonomi, aku harus ngerti hukum. Dan aku sudah komit bahwa aku speak up ini harus ada value. Value-nya apa? Mulai saat ini setelah putusan aku sudah janjikan ke media, siapapun seminar, FGD atau apapun yang pengen aku bicara, supaya aku bisa membuat perempuan lain yang mungkin keadaannya sama untuk berani speak up. Karena dari speak up kita melek hukum. Karena kalau kita belum speak up, kita nggak akan ngerti apa sih proses hukumnya, SOP-nya seperti apa. Dan itu juga yang menguatkan aku, karena nawa itu aku ke depannya aku ingin menolong sesama. Bukan artian dalam arti kata aku harus DPR, enggak. Jadi Vena Melinda aja, panggil aja aku, nggak usah bayar. Itu jadi satu komitmen ya. Anggaplah ini pembelajaran dari peristiwa aku. Nanti bukan kalian ngejar aku karena rame vonis, habis itu 5 bulan lagi udah nggak ada beritanya. Tapi nggak ada pembelajaran apapun buat perempuan di luar sana yang nggak ngerti hukum, nggak ngerti, mungkin nggak tahu, nggak bisa bayar lawyer. Nah jadi itu sih. Jadi kalau ditanya kekuatan, semua by proses. Yang jelas ya minta sama Allah. Yang namanya psikolog, yang namanya hipnoterapi itu bantuan. Tapi kekuatan itu hanya dari Allah. Jadi aku maknai kejadian ini bukan bikin aku terpuruk. Kejadian ini harus bikin aku bangkit dan lebih bagus dari sebelumnya, dari Vena yang sebelumnya. Itu sih sebenarnya. Oke, berarti kan ada faktor dari Tuhan juga, spiritual, ya, dari segala apa namanya aspek ya. Dan tidak terlepas dari faktor keluarga ya, yang mendukung support system. Mbak Vena agar terus bertahan gitu. Ya. Kalau dimundur sedikit, maaf nih Kak, ini kan belakangan ini banyak sekali yang maaf nih ya,
tidak awalnya tidak dapat restu tetapi hancur juga gitu kan, cukup menyesali nggak sih Kak saat itu? Udah lewat ya. Jadi buat aku, Allah tuh nggak mungkin ngasih ujian umatnya tanpa Allah tahu umatnya tuh kuat gitu. Itu bukan slogan ya, sekali lagi. Dulu aku kalau baca kayak begitu pasti ini kan apa iya gitu. Tapi ternyata setelah aku lalui 4 bulan, ya kalau kita mintanya sama Allah, Sang Halik gitu ya, iya pasti kuat. Tapi kalau mintanya sama makhluk, nah itu pasti nggak kuat. Karena itu sudah saya alami di saat kita menikah. Kemudian orang yang kita harapkan bisa menjaga kita, tapi ternyata sebaliknya. Sebetulnya kan yang saya, sekali lagi, kenapa saya melaporkan? Karena dia tidak mengakui dari awal. Tapi kalau dia mengakui dari awal, tentunya saya akan bercerai pasti, tapi baik-baik, nggak perlu dilaporin. Tapi kan tidak semua orang secara gentleman mau mengakui. Kemudian yang kedua, kita mundur lagi, restoratif justice. Sudah saya penuhi, tapi pada saat itu Ferry tidak menggunakan dengan baik. Padahal dia sendiri yang mengirim surat kepada Kapolda Jawa Timur pakai tulisan tangan bahwa dia meminta dari restoratif justice. Saya penuhi dan dia tidak memenuhi, tidak menggunakan, tidak memanfaatkan. Ya, itu udah di luar kewenangan aku. Kalau mau tahu isinya kenapa tidak mau memanfaatkan, mungkin bisa tanya orangnya. Dan alhamdulillahnya meskipun di Polda tidak ada CCTV, di waktu kasus restoratif justice itu di dalam ruangan ya, dalam ruangannya ruangan Private. Bukan, dalam ruangan mediasi itu kan di dalam memang tidak ada CCTV, tapi kan di luarnya ada. Itu kan bisa kelihatan yang katanya saya mengintimidasi. Bagaimana caranya mengintimidasi? Orang dia keluarnya aja diiringi sama polisi, kemudian masuk ke dalam ruangan itu difasilitasi karena dia meminta. Kalau dia meminta kan kewajiban Polda adalah memfasilitasi. Jadi bukan hanya saya berdua doang, ada 3 di sana. Ada 3 polisi di sana. Itu saksi kan? Mereka melihat gitu. Jadi kalau itu tidak tercapai ya bisa dijawab sendiri. Meminta restoratif justice tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Itu salahnya siapa? Jadi saya juga nggak bisa jawab. Sampai akhirnya P21. Setelah P21 artinya apa? Persidangan bukan? Di persidangan pun kan tidak mengakui. Sampai akhirnya pledoi. Pledoi tidak mengakui. Ya itu hak kan. Tapi hak aku juga. Karena ini negara hukum, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Artinya ya kita fight di pengadilan. Dan terakhir vonisnya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan KDRT fisik dan psikis. Itu negara menyatakan seperti itu. Jadi kalau balik-balik lagi, kalau tidak bisa menerima putusan ya harusnya ada banding. Kalau memang masih dipikirkan ya kita lihat aja. Gitu. Tapi buat saya sih, saya selalu bersyukur apapun di stage ini, bukan stage yang mudah ya, 4 bulan penuh dengan perjuangan, tapi saya masih dikasih Allah sehat, masih dikasih Allah kekuatan, terutama mental ya gitu. Karena memang gak mudah bagi seorang perempuan, apalagi kalau yang nyakitin orang yang paling kita sayang. Kalau itu mungkin orang lain yang kita nggak kenal, kayaknya kita pasti siap kan. Misalkan kita menghadapi penjahat gitu, pastilah kita siap. Tapi kalau orang itu orang yang paling kita percaya, orang yang paling kita cintai, kemudian dia tidak mengakui sampai detik ini, kalau mau ditanya sedih, pasti saya sedih. Tapi kan saya nggak mau menjadi perempuan yang useless, menjadi perempuan yang cuma bisa nangis tapi do nothing. Dan kita tahu negara hukum itu adalah ya kita proses sesuai jalurnya. Saya juga mengapresiasi media yang selalu ingin memberikan saya ruang untuk bicara tentang ini. Tapi sekali lagi saya memilih untuk ke depan saya harus lebih kuat dong. Masa dikasih peristiwa jadi orang lebih lemah? Berarti saya nggak dapat pembelajaran apa-apa. Jadi kalau saya terlihat saya bisa
masih bisa apa namanya memperjuangkan ini. Ya sekali lagi bukan karena saya yang kuat, tapi karena Allah yang memberi kekuatan itu sih Mas. Kak, menjadi trauma sendiri nggak sih Enggak. untuk kedepannya? Saya tidak mau trauma berkepanjangan. Kalau trauma kemarin, iya saya trauma. Saya nangis, nggak berhenti-berhenti. Mungkin saya belum pernah cerita bagaimana kejadian tanggal 8 Januari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Itu saya tidak berhenti menangis, tidak makan. Saya makan itu saya muntahin lagi karena saya begitu shock. Nggak pakai, udah nggak tahu hijab saya kemana, udah nggak tahu tas saya di mana. Di Kediri saya sendirian, gak ada pilihan lain kecuali ngelapor sama polisi karena dia 2 kali dia tidak mengaku. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih saya kekuatan, saya masih bisa keluar dari kamar, saya masih bisa lari cari mana itu lift, masih bisa pencet, masih bisa bikin laporan sendiri. Belum ada lawyer waktu itu. Saya ingat banget gimana detik-detik. Kalau saya ingat itu pasti saya akan begini. Itu memang masih ada trauma. Tapi di satu sisi kalau saya lihat Fania, itu juga tanggung jawab saya. Kalau saya begini terus menerus, saya ngerugi. Karena gak semua orang dikasih seperti saya, kasih amanah untuk bisa doain Feral, Atala, dan Fania. Kalau mau ditanya, itu kekuatan besar yang membuat saya terus, meskipun saya histeris, meskipun saya nangis, saya tetap harus punya keyakinan bahwa ini semua bisa saya lalui. Gak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Tapi mesti saya yang minta, mesti saya yang bermunajat setiap kalinya. Makanya Allah kasih waktu 5 kali sehari untuk saya terus bisa berdoa. Saya dibilang mimisan, saya dibilang karena mau nyalek apa, saya harus bisa terus fokus meskipun hati saya sakit. Yang saya bersyukur punya ibu kayak ibu saya luar biasa, Mama Ayu. Papa Jamie udah tua tapi bijak, nggak ada emosi anaknya diginiin, marah-marah kepada siapapun nggak ada. Di situ saya belajar anger management. Karena semua itu adalah pancingan. Kalau kita terpancing sama emosi, akhirnya blunder masalahnya, nggak fokus sama KDRT-nya. Saya belajar di situ sabar. Saya belajar di situ fokus sama sesuatu yang memang ingin saya perjuangkan. Jadi ya, saya minta wawancara ini nggak di-cut. Saya minta tolong sama teman-teman wartawan karena ini adalah buat saya saya minta tolong itu aja Mas. Tolong wawancara saya ini jangan dipotong. Itu supaya bisa kasih masyarakat juga, khususnya kaum perempuan, supaya bisa lebih yakin gitu apa sama apa yang diperjuangkan. Nggak perlu takut lah. Yang namanya cyber dari manusia tuh nggak perlu takut. Itu sih Mas. Nah, pas waktu kemarin putusan kenapa maksudnya memilih tidak hadir Kak? Kenapa? Pertama kan kalau kita sudah masuk di persidangan, itu lawyer saya adalah JPU, Jaksa Penuntut Umum. Saya hadir pada saat itu sebagai saksi pelapor. Bagi saya datang udah cukup untuk memberikan kesaksian. Habis itu proses selanjutnya saya sudah mempercayakan kepada negara. Di sini negara yang bekerja untuk korban seperti saya. Jadi buat saya cukup memantau dari media, terutama media lah. Kalau media itu kan objektif ya, insya Allah objektif. Buat saya itu udah cukup gitu. Buat apa saya hadir di sana, karena tidak juga sebagai kapasitas diundang kan sama pengadilan. Diundang kan cuma sekali, itu aja sih. Jadi sama aja kok. Dan saya juga nggak mau ninggalin Fania, karena saya juga sekarang alhamdulillah antar jemput, kayak sekarang dia baru les balet, mandiin. Saya kembali seperti Vena yang dulu,
yang nggak ada pasangan hidup. Saya hanya fokus sama Hania terutama ya, masih kecil, Feral sama Atalan, lagi Feral datang, quality time sama orang tua, sama keluarga. Ya mendingan waktu saya dibuat untuk keluarga kali ya, kan udah berjalan gitu. Nah sekarang berarti Kak Vena lebih menikmati quality time bersama anak-anak ya? Iya, orang tua, anak-anak, keluarga. Kak, Itu sih. update yang di PA Selatan dong terkait dengan perceraiannya sudah sampai mana Kak? Bang Hotman, karena tadi kita baru selesai untuk PN ya, KDRT, katanya tanggal 25 tapi e-court kan, jadi e-court itu kita nggak perlu hadir, prinsipal ya. Kalau perdata itu mungkin nggak terlalu se-complicated pidana ya, karena kan tidak ada yang harus dibuktikan. Kita berdua mau cerai gitu, cuma hanya karena apa cerainya itu yang terus harus kita perjuangkan. Kan pasti ada dua versi kan gitu, tapi alhamdulillah dengan putusan dari pengadilan negeri tentang kasus KDRT itu akan bisa memperkuat gugatan saya bahwa saya juga ingin bercerai karena ada kasus KDRT. Berarti ini sudah bulat ya Kak untuk sudahlah, jalan terbaik adalah berpisah gitu kan? Dari awal saya di KDRT, dari awal setelah saya melihat seorang Ferry Irawan tidak mengakui di kota Kediri itu, di Hotel Surya di jam berapa tuh ya, sekitar jam 9 gitu. 2 kali dia tidak mengakui. Yang pertama depan security hotel, kedua depan polisi di Polres Kediri. Sebetulnya di situ emang udah pengen cerai, tapi seperti yang saya bilang, cerai baik-baik. Cerai baik-baik, nggak usah pakai ngelaporin ke polisi soal KDRT. Tapi karena tidak ada pengakuan, ya mau nggak mau, karena polisi kan pasti SOP-nya nanya, Bu, ini masih suami istri, dan saya masih berdarah-darah kan itu. Mau lapor, mau damai atau mau lapor? Ya karena saya ngelihat tidak ada pengakuan, ya itu kan di kota Kediri, nggak mungkin kan. Saya dari kota Kediri pulang ke Jakarta sama orang notabene masih suami, tapi persoalannya belum clear. Ya mau nggak mau, ya sampailah terjadi yang pelaporan ini dan sampai di titik ini. Artinya itu udah qadarullah ya, itu yang saya selalu sebutkan. Tapi apakah ada permintaan dari pihak sebelah untuk ya perlawanan lah, bentuk perlawanan dari pihak sebelah? Ada nggak sih kayak minta kita jalan tengah aja nih gini, usaha dari pihak sebelah untuk meminta maaf? Waktu itu kan juga sudah lihat kan video yang beliau minta maaf, tapi kan minta maafnya kalau kita lihat videonya kembali itu minta maafnya kan normatif ya, tidak exactly spesifik minta maaf atas kekhilafan KDRT atau apa. Itu kan minta maafnya saya belum bisa, kalau nggak salah ya, karena itu dikirimkan juga kepada saya, meminta maaf belum bisa membahagiakan saya, minta maaf belum bisa jadi suami yang baik. Jadi saya sendiri menerimanya bingung, ini minta maaf apa. Tapi sebetulnya ada pengakuan yang pernah saya juga sampaikan di Polda waktu itu, Polda Jawa Timur. Tapi waktu itu informal ya, karena belum di BAP. Tapi karena beliau pengen ketemu saya lagi, kemudian meminta maaf. Saya bilang, minta maaf atas apa nih? Saya tanya, kalau minta maaf yang nggak jelas, udah mendingan nggak usah. Oh enggak, saya benar mau minta maaf. Oke, ngaku nggak kalau pernah ngebekep saya tanggal 8 dan juga nge-meeting saya? Akuin nggak? Dia mengakui, depan polisi ada 10 polisi di situ, di ruang kanit. Tapi setelah ada lawyer beda lagi kan. Di tanggal 16 Januari kalau nggak salah, beliau datang dengan lawyernya dan beda lagi. Jadi sebenarnya ya saya sih hanya mengikuti aja ya. Kalau orangnya punya itikat baik sebagai seorang suami, tentunya dia tidak akan menghalang-halangi saya pada saat saya minta tolong. Tapi dengan saya lari keluar, saya mau minta tolong ketemu janitor, kemudian janitornya kok kenapa nggak ngedeket sama saya, malah ngejauh, saya pegang HP direbut, saya pegang telepon hotel direbut.
tentunya kalau suami tidak akan menghalang-halangi pada saat istrinya minta tolong. Mungkin dialah orang pertama yang bawa saya gendong kali ke rumah sakit. Habis itu tidak mengakui sampai di detik ini, ya buat saya clear lah itu. Mungkin wartawan juga nanya pasti sekedar basa-basi, ini udah mesti clear lah sebagai semen lah gitu ya. Tahu lah jawabannya. Tanggung jawab itu apa gitu. Itu sih gitu. Berarti next ke depannya misalkan ini pas kalau ada keinginan pengen nikah lagi gitu, misalnya memilih dulu kah atau bagaimana? Lebih berhati-hati nggak sih? Berhati-hati Gitu. nggak gitu? Sekarang yang paling penting ini karena sebentar lagi bulan haji, saya belum bisa umroh sama anak-anak, tapi saya udah niatkan, saya Feral Atala, mudah-mudahan Fania Juli libur kita bisa umroh sama-sama. Saya ingin berterima kasih khususnya kepada Allah ya, yang saya nggak tahu pun saya dikasih tahu. Saya dengan setulus hati mencintai orang, tapi kemudian kejadian yang berbeda pun tetap Allah kasih penglihatan dengan peristiwa pastinya. Hal apa yang mesti saya minta? Kalau nggak, saya cuma berterima kasih, khususnya sama Allah yang begitu baik sama saya, sama anak-anak saya. Gak ada keinginan apapun kecuali saya ingin cerai. Saya ingin sama anak-anak Feral Atala Fania nanti bisa depan Ka'bah, bisa mengucapkan terima kasih. Saya masih bisa sehat di detik ini, meskipun luar biasa sayurnya, tapi Allah sayang banget. Gak ada hal yang lebih baik kecuali saya terima kasih aja udah. Juga soal karir, kalau dia bilang saya mau nyalek, Bang, saya nyalek aja, saya ngajak dia kok, karena saya pengen martabatnya tuh tetap di atas saya sebagai istri. Tapi kalau peristiwanya sampai seperti ini sudah qadarullah dari Allah. Gak ada orang yang bisa bikin skenario kecuali Allah. Siapalah saya? Saya nggak di mana-mana, saya cuma ibu rumah tangga saat ini. Itu sih, nggak mikir kawin, nggak mikir, tapi nggak trauma yang dalam arti kata jadi benci sama orang. Saya nggak pernah ngebenci Ferry, nggak pernah saya benci sama Ferry. Sampai detik saya ngomong, saya doain, karena saya harus belajar sabar di saat kita dijahatin atau mungkin dikecewakan atau apalah, kita harus bisa tidak membenci. Itu yang Allah pengen. Kalau kita dibaikin sama orang baik, pastilah kita baik. Tapi kalau kita dikecewakan sama orang, tapi kita tetap baik sama orang itu baru namanya lulus ujian. Itu yang terjadi sama hidup saya, yang memang saya harus bisa belajar untuk bisa maafin, untuk bisa positif terus sama orang itu. Kak, dari kejadian itu mungkin makna apa sih kayak yang dapat dari Pelajaran apa? Iya, Pak. Halo Dek, ya di mana Dek? Mama di Farah Kampret, ada di sini, kakak ke sini kan? Nah, iya. Belum. Udah. Oh ya udah, ketemu aja di sini kali ya. Pelajaran itu. Ya ketemu di Farah Karpet, sih mama nungguin kakak soalnya mau kasih STNK dulu. Ya. Ketemu di sini ya, Tanya Farah lu Karpet gitu kan aja. sama Ini dia. poli. Pasti buat mama papa sih, kalau sekarang ini aku prioritas nyenengin ya, makanya aku mau nyenengin orang tua aja sih gitu, sama anak-anakku. Sama itu tadi, aku punya agenda, aku pengen jadi speaker untuk perempuan dimanapun lah gitu, semampuku dan sekapasitasku ya. Itu aja sih, gak usah muluk-muluk. Tapi kalau menjadi lebih sabar, lebih istiqomah, itu emang udah jadi program aku ke depannya untuk hidupku ya gitu. Itu aja sih Mas. Kalau boleh tahu, maaf, tadi mau ke Tanah Suci kapan tuh, Kak? Karena ini bulan haji kan, jadi insya Allah Juli kan aku juga ulang tahun. Aku sih ngebayangin kalau bulan Juli aku bisa ulang tahun di sana. Aku bilang sama Feral,
Kak kalau mau kasih mama kado mendingan kita umroh aja bareng, jadi aku bisa ulang tahunnya tuh di sana sama Vero Atala, kan Fania juga libur ya kalau Juli gitu naik kelas. Berarti bulan Juli ini ya. Insya Allah Juli. Doa apa yang akan dipanjatkan di sana? Ya itu tadi bukan doa sih. Ya doa pasti, tapi maksudnya nomor satunya adalah minta berterima kasih, minta kekuatan lagi sama Allah, minta keselamatan dunia akhirat, minta aku tuh dimudahkan semuanya, karena aku yakin hidup itu kan kita cuma sementara ya. Jadi aku udah ngerasa kenapa Allah kasih ujian ini, karena mungkin Allah pengen aku tuh lebih baik ya, ibadahnya, cara berpikirnya, cara berkehidupannya, karena aku mungkin sudah berhijab. Jadi mungkin Allah pengen kamu jangan nanggung gitu, apa-apa tuh jangan nanggung. Ya dengan peristiwa ini aku benar-benar yang udah deh, hanya sama Allah tempat aku tuh yang udah gak sama makhluk lagi. Jadi masih adalah kesalahanku, terlalu percaya sama makhluk, terlalu cinta sama makhluk. Itu mungkin kekuranganku ya, kalau aku udah cinta sama orang tuh terlalu berlebihan. Dengan 2 kali kegagalan ini dalam pernikahan aku, ya aku selalu bilang sama Allah kalau memang kedepannya apa yang terjadi sama aku udah pasrahin sama Allah aja. Jadi udah nggak berani yang harus ini ya, harus ini, udah nggak berani. Pokoknya jalanin aja lah. Ya. Oke, terima kasih Kak.